Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, dengan sebuah pembahasan dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dalam tema bahasan mengenal Togut. Dan kali ini kajian ini kami pancarluaskan dari Masjid Utsman bin Affan di Sindang Suka, Kuningan, Jawa Barat. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab melalui pesan WhatsApp ataupun line interaktif di 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kepada Ustadz. Falyatafaddal maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Utsman bin Affan di Kompleks Ma'had Mumtaz Kuningan, Jawa Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Kembali kita berjumpa dalam kajian rutin. Setiap Jumat sore biasanya diselenggarakan di Masjid Al-Ukhwah Bandung, Masjid Agung Ukhwah. Untuk kali ini kebetulan saya ada safari dakwah ke daerah Kuningan, Majalengka, berakhir di Tasik. Maka sore hari ini kajian rutin tersebut diselenggarakan di sini. Tema yang kita angkat mengenal Tauhid. Karena apa? Karena salah satu ayat yang dikutip dalam kitab Tauhid tentang keutamaan Tauhid adalah surah An-Nahl 36. Allah berfirman di ayat tersebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini yang diutus ke setiap umat ini selalu menyerukan satu kalimat, yaitu wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini selaras dengan kandungan kalimat tauhid
La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada taghut. Nanti salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah itu taghut. Jauhi sesembahan-sembahan selain Allah. La ilaha illallah. Satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah. Sesembahan selain Allah wajib dijauhi, wajib ditinggalkan, wajib dihindarkan. Dan inilah makna dari walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat satu rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Apa itu arti taghut? Taghut itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang lebay, berlebih-lebihan, melewati batas-batas kewajaran. Seperti dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11, Allah menyatakan, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah, sesungguhnya lamma taghal ma, ketika air itu togut. Togut itu berasal dari kata togo. Ketika air itu togo. Togo itu melewati batas kewajaran. Jadi banjir, jadi jadi tsunami. Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa kalian itu ke atas perahu. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika hujan turun deras, kemudian selain hujan dari langit, semua mata air yang ada di dalam bumi pun pada keluar atas perintah Allah Azza wa Jalla. Faltaqal ma'u, maka bertemulah dua air ini, dua air dari atas dan air dari dalam tanah. Bima'in munhamir. Jadi airnya banjir bah. Secara bahasa togo. Yang kemudian membentuk kata taghut. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah melampaui batas berupa banjir, maka kami bawa kalian ke atas perahu. Jadi secara bahasa taghut maknanya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah taghut. Jadi makna taghut, makna asalnya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Nah, taghut ini wajib untuk diingkari, wajib untuk dijauhi. Pertama, karena seruan para rasul yang oleh Allah diutus begitu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini yang pertama. Yang kedua, menjauhi taghut itu termasuk isi kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan siapa orang yang telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah, orang itu dianggap telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat itu salah satunya kufur kepada taghut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 256.
setelah ayat kursi. Lalu Allah menyatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil. Lalu Allah menyatakan, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa orang yang kufur kepada tagut, kufur kepada semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Imam Al-Baghawi menyatakan al-urwatul wuthqa adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Karena itulah maka kufur kepada tagut salah satu di antara rukun dari kalimatut tauhid. Dan ini adalah keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar. Adapun cara mengingkari tagut atau kufur kepada tagut, ada beberapa bentuk. Siapa orang yang tidak mengingkari tagut, berarti dia itu belum berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya kufur kepada tagut? Ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, meyakini seluruh penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah adalah batil, keliru, salah, rusak, dan penyembahan atau peribadatan kepada Allah itu wajib dipenuhi oleh dua unsur yang ada dalam diri kita. Kita disebut insan atau manusia ini karena ada dua unsur. Unsur lahir, unsur batin. Unsur jiwa, unsur raga. Unsur fisiknya dan unsur ruhnya. Kita disebut manusia itu karena dua-duanya. Kalau hanya raga, tanpa jiwa disebut bangkai. Kalau hanya jiwa tanpa raga disebut ruh. Maka berpadunya ruh dengan jasad, lahir dengan batin, jiwa dengan raga, barulah itu disebut insan atau orang. Ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia tertuju kepada dua-duanya, lahirnya dan batinnya. Maka batinnya juga harus ikut ibadah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan. Contoh, sholat. Rata-rata orang yang sholat hanya lahirnya aja ya. Badannya takbir, ngangkat tangan, sedekap, ruku, sujud, berdiri, i'tidal gitu kan. Apakah jiwanya ikut sholat? Ikut hadir, dan sholatnya jiwa ini dalam bentuk menghayati apa yang diucapkan oleh mulut. Rata-rata orang pikirannya, hatinya ketika sholat nggak ikut sholat. Rata-rata pikirannya ingat kepada urusan dunia. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi yang sholat hanya raganya. Batinnya tidak. Itu yang oleh Al-Quran disebut sahun. Dan terancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama itu. Kedua, yang dimaksud dengan ibadah batin selain batinnya ikut sholat juga
niat ibadahnya itu hanya ingin meraih apa yang ada di sisi Allah. Seperti pahalanya, ampunannya, rahmatnya, keridhoannya, kasih sayangnya. Itu yang kita inginkan dari ibadah yang kita lakukan. Ada kalanya orang melakukan ibadah yang Allah perintahkan lalu dilaksanakan oleh raganya, oleh badannya. Tapi niat hati ketika melakukan ibadah bukan ingin meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, sanjungannya, pengakuannya, apresiasinya, likes-nya, jempolnya, komennya, kan gitu ya. Berarti jiwanya, hatinya tidak meniatkan ibadah yang dilakukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, batil. Maka terancam fawailul lil musallin juga. Alladzina hum yura'un, riya. Yang sahun dengan yang riya terancam azab. Itu karena baik sahun ataupun riya, dua-duanya adalah bentuk ibadah batin yang bukan kepada Allah. Yang sahun batinnya tidak ikut ibadah, walaupun badannya ibadah. Batinnya ingat keurusan dunia. Kalau dia pedagang, ngitung bati. Untungnya berapa atau rugi nih. Terus siapa yang berhutang kepada dia? Terus hutang dia kepada orang lain berapa? Dihitung di dalam sholat. Ada yang begitu? Ada mungkin pedagang. Di sini ada pedagang. Ah ya. Hatinya nggak ikut ibadah. Hatinya nggak ikut sholat. Terus ada juga orang ibadah. Niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum? Biar karirnya nanjak. Kenapa kamu rajin salawat? Setiap kali lihat mobil bagus disolawatin. Biar dapat mobil itu. Ada yang niat begitu? Ada. Solawat, saum, tahajud, ibadah yang sangat agung. Niatkan untuk sesuatu yang agung yaitu akhirat. Ini diniatkan untuk meraih dunia. Niatnya bengkok, niatnya keliru, niatnya salah. Semua peribadatan yang diniatkan bukan kepada Allah, yang ditujukan kepada Allah, batil, tertolak. Bukan hanya tertolak, tapi juga diazab. Coba orang yang ria tadi, fawailul musallin, salatnya ria. Bukan diberikan pahala, tapi diazab. Fawailul musallin, salah satunya alladzina hum yura'un. Terus, ingat nggak kepada satu hadis yang mengerikan. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis itu sebelum meriwayatkannya pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Isi hadisnya itu Nabi SAW menyatakan inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3. 3 manusia hebat dengan 3 amal hebat, tapi 3-tiganya masuk neraka. 1 mujahid yang mati syahid. 1 lagi ulama yang kerjanya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. 1 lagi hartawan yang dermawan, tukang nolong orang. Ini kan 3 manusia hebat, tapi masuk neraka. Karena apa? Niatnya ingin dipuji. Karena itulah maka Allah lemparkan ketiga-tiganya ke dalam api neraka. Karena ibadah yang hebat diniatkan bukan untuk Allah. Peribadatan mereka ditujukan untuk meraih keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Batil. Bukan hanya ditolak, tidak diberi pahala, tapi juga diazab. Selain sudah berkorban banyak. Mujahid itu korbannya banyak, pengorbanannya banyak. Harta, nyawa, sampai mati kan?
Jadi pengorbanannya banyak, lelah, capek, tidak diberi pahala, diazab. Kata orang Kuningan mah capek gawe, teka pake, barijeng di teke bikin bete. 4 ruginya. Inilah pengingkaran kepada Togut. Yang pertama, meyakini seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, aspek lahirnya, aspek batinnya adalah batil. Ini yang pertama. Kedua, membenci dengan hati dan mengecam secara lisan kepada seluruh sesembahan kepada selain Allah dan perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Benci. Atau jangankan kepada Allah ya. Sekarang ada warga negara Indonesia. Lahir di Indonesia. Terus diakui oleh negara Indonesia. Setelah dia memiliki skill, kemampuan, dia pindah mengabdi kepada negara lain. Kalau dia TNI, desertir ya namanya. Gimana, ada sanksi bagi orang yang seperti itu? Adalah. Kita juga mendengar ada warga Indonesia pindah negara dengan mengabdi kepada negara lain. Benci tuh, nggak suka. Ini orang nggak tahu diri. Baru kepada sesama makhluk. Bayangkan kalau kepada Allah, dia diciptakan oleh Allah, diberi banyak kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dijamin rezekinya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi beragam yang mereka butuhkan selama hidup. Pas menyembah kepada selain Allah. Dikasih belum nggak tuh orang? Nyebelin, bingit, pakai bingit. Layak dibenci? Layak dibenci. Benci perbuatannya, benci orang, benci apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla yang kita sebut dengan Togut tersebut. Maka Allah benci kepada mereka, maka wajib kita pun membenci. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Rasul SAW, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kita sebagai manusia yang punya rasa nggak bisa dipisahkan dari cinta dan benci. Tapi supaya cinta dan benci ini bernilai ibadah, landasi karena Allah. Maksud cinta karena Allah adalah mencintai orang, waktu, tempat, amalan, atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita cintai, cintai. Contohnya apa? Kalau orang, para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat nabi, sesama muslim, diperintahkan untuk kita cintai. Orang tua, anak, saudara, wajib kita cintai. Kedua, amal-amal. Yang wajib kita cintai, semua ibadah dan amal soleh yang Allah perintahkan, wajib kita cintai, wajib kita mencintai. Salat, saum, pengajian, dan seterusnya. Ketiga, tempat. Wajib kita mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Yang jelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua masjid tempat-tempat ibadah. Kelimanya, waktu. Ada waktu yang wajib kita cintai, itu waktu-waktu yang utama. Seperti Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Demikian juga benci. Benci karena Allah adalah membenci sesuatu atau orang atau perbuatan yang Allah benci. Seperti orang-orang kafir, orang-orang durhaka, oleh Allah dilaknat, oleh Allah dibenci. Ghadiballahu alaihim, Allah membenci mereka. Wala'anahum, Allah melaknat mereka.
Allah membenci mereka, kita juga wajib benci. Jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci. Berarti bukan karena Allah kebencian kita atau kecintaan kita. Ya. Terus wajib membenci semua amalan yang Allah benci. Semua amalan yang Allah larang, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Maksiatnya juga beragam. Seperti maling, seperti mabuk, judi, zina, riba. Itu semua Allah larang, itu Allah semua benci. Wajib kita membenci semua amalan tadi. Juga termasuk wajib membenci tempat-tempat yang Allah benci. Tempat apa? Ya semua tempat kemaksiatan. Di sana orang berbuat dosa, berbuat maksiat, wajib kita benci, nggak boleh kita datangi. Tempat judi, tempat prostitusi, tempat mabuk, dan yang sejenisnya, itu dibenci. Wajib juga kita membenci. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Salah satu yang wajib kita benci adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Semua perbuatan menyembah kepada selain Allah, semua orang atau jin yang menyembah kepada selain Allah, wajib kita benci karena mereka semua pun dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang Allah terangkan di antara dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa baikumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada contoh bagi kalian, contoh yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim. Ketika Ibrahim dan orang-orang beriman itu berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini contoh sikap yang tegas dari Ibrahim dan pengikutnya kepada perbuatan syirik dan kufur. Coba lihat lagi Al-Quran surah Asy-Syu'ara mulai 69 sampai 73. Allah menyatakan, "Watslu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman." Kata Allah, bacakan olehmu kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya itu tukang bikin patung-patung yang disembah. Anaknya Nabi, pemberantas patung dan sembahan lain selain Allah. Diberantas, dihancurkan, bapaknya tukang bikin patung, bertolak belakang antara ayah dengan anak. Kata Nabi Ibrahim, "Ta'budun, apa sih yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Na'budu asnaman." Kami beribadah kepada patung-patung. Fanadhallu laha aqifin. Kemudian mereka itu menyatakan bahwa kami ibadah berdiri di hadapan patung-patung ini dalam rangka menyembah. Maka kata Nabi Ibrahim, "Hal yasma'unakum id tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Apakah
patung-patung yang kalian sembah itu, mendengar ucapan kalian ketika kalian berdoa kepada mereka, apakah patung-patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian atau memberi madarat? Mereka sendiri nggak bisa jawab. Kalau dijawab, iya ada manfaat. Mana tunjukkan manfaatnya? Nggak bisa tunjukkan. Jangankan memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat untuk diri si patung itu sendiri nggak bisa. Atau menolak madarat dari dirinya aja nggak bisa. Coba patung lagi diam kita getok kepalanya. Bisa nangis? Bisa membalas? Tidak. Ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan mereka, apa mereka bisa menghindar? Bisa melawan? Kan tidak. Hancur. Jangankan itu, kata Allah Azza wa Jalla, apabila si patung lagi begini, disimpan kue tah yang maneh. Ini untuk kamu. Apa dia bisa menggerakkan dan memakannya? Tidak. Datang lalat ngeong trep hingga di makanannya diambil sama lalat. Bisa mempertahankannya? Tidak. Tidak bisa menolak madarat dari dirinya sendiri, nggak bisa memberi manfaat. Kenapa kalian sembah? Dan inilah sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada mereka, tegas, tanpa kenal takut dengan risiko nyawa. Apakah sikap Nabi Ibrahim dibiarkan oleh musuh-musuhnya? Enggak. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dihukum. Apa hukumannya? Dibakar. Apinya nyala tidak? Nyala. Nyala lah, masa enggak nyala. Tapi Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kenapa? Api makhluk Allah. Tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Api taat. Api juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya, api yang karakter asalnya panas membakar berubah atas perintah Allah yang menciptakannya menjadi dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Sehingga ketika api padam, Nabi Ibrahim ngahod-hod. Apa ngahod-hod? Menggigil kedinginan karena api menjadi dingin baginya. Jangan disiapkan minum, jangan ngeganggu, biarkan. Saya nggak haus. Nggak akan minum selama ngaji. Karena itulah maka Nabi Ibrahim memperoleh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah beberapa sikap atau cara orang yang bertauhid kufur kepada taghut. Adapun tokoh-tokoh taghut ada beberapa. Setidaknya ada 5 yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, tokoh taghut yang paling utama dan paling pertama tentu saja iblis laknatullahi alaih. Karena seluruh sesembahan selain Allah, seluruh penyembahan kepada selain Allah itu atas hasutan si iblis ini. Sampai banyak orang yang nyembah iblis juga banyak. Menuhankan iblis juga banyak. Karena itulah maka iblis terlaknat sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 78. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya bagi kamu akan laknatku sampai kepada hari kiamat. Makanya berkata Umar bin Khattab ketika ditanya siapa taghut, beliau menjawab taghut adalah iblis. Ini yang pertama. Tokoh taghut yang paling awal. Kedua, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin.
Segala sesuatu yang diibadati, yang disembah, dan dia ridho disembah. Apalagi nyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi. Kenapa? 7 orang Ashabul Kahfi, ke-8 dengan anjingnya lari menyelamatkan diri. Allah selamatkan mereka di Gua Kahfi sampai terkenal menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Kahfi. Surah keberapa? Ke-18. Mereka lari menyelamatkan akidahnya. Raja yang berkuasa memaksa rakyatnya menyembah dirinya. Kalau enggak, dihukum, dipenjara. Sampai ketika mereka itu sudah dibangunkan, berapa lama mereka ditidurkan oleh Allah di Gua Kahfi? 309 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di Gua Kahfi selama 309 tahun. Kalau dalam bahasa Arab, 309 itu apa bahasa Arabnya? Salasumi'atin watis'un, kan gitu ya. 309. Tapi Allah mengungkapnya, walabithu fi kahfihim salasumi'ati sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9 tahun. Lalu para ulama menjelaskan, mungkin maksudnya 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. Wallahu a'lam. Setelah dibangunkan, mereka kemudian saling bertanya, kam labithum. Berapa lama kalian tidur? Dijawab, labithna yauman au ba'du yaum. Kita paling tidur sehari atau setengah hari. Terus mereka beralih, lapar nih. Bayangkan 300 tahun itu. Lalu fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Sekarang keluar, utus seorang bawa uang ini, cari makanan yang halal. Terus diwanti-wanti nih, waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Hati-hati kamu, jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang kita, karena buron kan. Tanpa disadari itu sudah berlalu 300 tahun yang rajanya, rakyat semua mati dan jadi legenda mereka itu. Apa kata mereka? Iyajharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka tahu tentang kalian, tentang kita, mereka akan merajam kita atau mengembalikan kita kepada agama mereka. Falan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama. Celaka kita. Disangkanya apa? Disangkanya raja dan penduduknya itu masih ada, masih berkuasa karena merasa tidurnya hanya sehari atau setengah hari. Padahal sudah qaid semua. Nah, para ashabul kahfi tersebut dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini karomah. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, meyakini adanya karomah para aulia. Karena dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis yang sahih, teralami oleh para sahabat dan para ulama. Kalau ada yang menuduh kita mah anti karomah, enggak. Kita mengakui adanya karomah. Cuma benar dan tidak dipamer-pamer. Kan ada orang yang mengklaim punya karomah dipamer-pamer. Uyut saya, kakek saya, turunan. Kalau ke atas bukan turunan, apa? Tanjakan. Begini-gini bisa terbang, bisa menembus, macam-macam dalam rangka apa?
agar orang mengaguminya, mengagungkannya. Itu bertolak belakang dengan nilai-nilai tauhid. Jadi ada karomah, ada. Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih juga menerangkan para sahabat memiliki, para ulama juga memilikinya. Tapi tidak dipamer-pamerkan. Nah, raja di zaman itu taghut. Karena apa? Karena menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bukan hanya ridho, memaksa. Taghut. Jadi taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Adapun kalau orang disembah atau makhluk disembah tapi dia tidak ridho, maka bukan taghut. Ada orang disembah tapi tidak ridho? Banyak. Contohnya beberapa nabi. Ada nabi yang disembah? Siapa? Nabi Isa disembah. Beliau ridho? Pasti tidak ridho. Nabi Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Ridho? Pasti tidak. Nabi Muhammad ada yang menyembahnya? Ada. Kalau saya nggak pinjam kepala atau mata orang, lihat sendiri, orang di Masjid Nabawi tahu bahwa itu adalah kuburan Nabi, langsung sujud. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada. Nyari setiap ke sana, ada yang begitu. Kalau yang berdoa nggak kehitung, berdoanya bukan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah dibelakangi menghadap ke kuburan Nabi. Saya lewat, mereka bilang, ya Rasulullah, ya Habiballah. Berdoanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah. Menyembah bukan? Menyembah dalam bentuk berdoa, beribadah dalam bentuk berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa dia berdoa? Kepada dia ibadah. Kalau berdoa kepada Nabi SAW, meminta kepada beliau, berarti beribadah kepada beliau, dan ini syirik. Nabi ada yang menyembah? Ada. Dalam bentuk sujud? Ada. Dalam bentuk berdoa kepada beliau? Ada. Beliau ridho enggak? Pasti tidak ridho. Bukan taghut. Para malaikat ada yang menyembah? Ada. Ada yang berdoa ke malaikat? Ada. Coba lihat di YouTube. Ya Jibril, turunkan uang. Ada. Ya Mikail, turunkan hujan. Berhentikan hujan. Ada. Berdoa kepada malaikat Mikail. Berarti ibadah kepada mereka. Syirik. Malaikat ridho enggak? Wah, saya disembah. Apa begitu? Enggak. Pasti murka. Malaikat bukan taghut. Para nabi yang disembah bukan taghut. Karena mereka tidak ridho. Jadi yang disembah selain Allah disebut taghut kalau dia ridho disembah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kullu may yadda'i ilmal ghaib. Setiap orang yang mengklaim, ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, itu juga taghut. Contoh siapa yang kayak gini? Dukun, tukang ramal. Tukang ramal itu sotoy terhadap masa depan. Oh, besok kamu akan begini. Oh, minggu depan kamu. Oh, nanti tahun depan, masa depan kamu akan begini, begini, begini. Perkara yang akan datang gaib apa tidak? Gaib. Dia mengklaim, mengaku tahu, makanya bisa meramalkan. Dukun. Itu juga taghut. Wajib kita ingkari. Karena satu-satunya yang tahu perkara gaib siapa? Allah. Kemudian Allah memberitahukan sebagian perkara gaib ini kepada para rasul yang diridhoinya. Allah menyatakan dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Nabi SAW sering memberitahukan perkara gaib. Tentang masa yang akan datang. Tentang nanti akan keluarnya Dajjal. Itu kan Nabi yang memberitahukan. Dan itu perkara gaib. Belum terjadi sampai sekarang kan.
Beberapa tanda-tanda kiamat yang nanti akan terjadi di zaman Nabi belum ada, tapi nanti ada dan sekarang terbukti. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib diberitahu oleh Allah, selain Nabi tidak. Maka selain Nabi SAW lalu mengklaim mengetahui perkara gaib, maka itu taghut. Allah berfirman dalam An-Naml ayat 65, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan olehmu hai Muhammad, tak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata beliau, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghad. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Wa la ta'lamu nafsun madha taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Wa ma yadri ahadun mata taji'ul matar. Kunci-kunci kegaiban ada 5. Tak ada seorang pun yang tahu kelima hal ini kecuali Allah. Pertama, tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang terjadi apa yang ada di dalam rahim. Kita boleh punya planning, rencana, agenda untuk besok. Seperti saya sekarang, besok acara saya malam ini ke Majalengka, nginep di sana. Siang ada kajian di sana, di sini. Sorenya ada kajian sampai malam. Besoknya lagi hari Ahadnya ke Tasik. Planning, rencana. Apakah yang akan terjadi besok lusa persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Mungkin ada halangan? Mungkin. Betapa seringnya kita punya planning, jangankan besok. Pagi-pagi kita akan rencana siang begini. Sampai sore sudah ada planning. Sudah mandi, sarapan, pakai sambal, lalapnya jengkol dan pete, habis 3 piring, sambalnya sacuet habis sambil seha. Setelah itu mau berangkat. Ternyata mules. Sambal habis 1 coet. Akhirnya sudah mandi, sudah dandan, dibuka lagi ke WC. Setelah dibuang keluar. Mules lagi. Ternyata menwa. Mencret wae. Seharian gak kemana-mana. Gak bisa jauh dari WC. Semua rencana gagal. Ada yang begitu? Ada. Planning boleh. Tapi jangan dipastikan pasti yang saya rencanakan persis seperti yang akan saya jalani besok, enggak. Jadi pertama, tak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim. Dari awal sampai melahirkan, laki atau perempuan, sempurna atau cacat. Bukankah ada USG? USG akurasinya 100% enggak? Enggak. Ada yang tadi USG perempuan, disiapkan kambing 1. Disiapkan namanya Aminah atau Aisyah, brol teh laki-laki. Ada yang begitu? Ada banyak ya. Ketiga, tak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Keempat, tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Keinginan boleh, saya ingin mati di tempat anu, dikuburkan di anu, boleh saja. Setelah mengetahui keutamaan dikuburkan di sana. Ada tempat kuburan yang dianggap utama orang dikuburkan di sana, ada? Di mana?
Di Baki, betul. Di mana Baki teh? Bukan Baki Nampan. Di mana Baki teh? Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Ada pekuburan umum, para sahabat banyak, Aisyah, Utsman di sana tuh. Dan sekarang, sampai sekarang menjadi pekuburan umum. Salah satu keutamaannya, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Dulu di Baqi itu banyak pohon Gharqad. Pohon siapa? Yahudi. Karena nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah terbunuh, Yahudinya pengikut si Dajjal ini diburu, semua benda yang dipakai bersembunyi si Dajjal apa? Bicara, ya Muslim, hadal Yahudi waroi. Ini Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Semua pohon, tembok, batu, kecuali satu pohon. Karena dia pohon Yahudi. Pohon apa? Gharqad. Dulu di Baqi banyak pohon Gharqad. Makanya disebut Baqi Gharqad, lalu ditebang habis semua. Ya, ada lagi Gharqad sampai sekarang. Tapi namanya tetap Baqi Gharqad. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud penghuni Baqi Gharqad yang akan kena doa Nabi itu adalah penghuni di saat Nabi berdoa begitu. Yaitu para sahabat yang dikuburkan di sana. Nabi berdoa atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama, tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena doa ini akan dapat ampunan. Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqi Gharqad. Makanya ada sebagian yang menganggap utama dikuburkan di sana. Kena dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang berangan-angan, saya ingin dikuburkan di sana. Mati di Madinah, kemudian disolatkan oleh jutaan jamaah, bayangkan. Disolatkannya di Masjid Nabawi, pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Dikuburkan di Baqi Gharqad, Masya Allah. Tapi kalau matinya di Madinah tapi tidak disolatkan di Masjid Nabawi, tidak dikuburkan di Baqi Gharqad, ngapain? Nggak ada keutamaannya. Jadi yang dimaksud adalah dikuburkan di sana. Nah, jadi orang bisa berkeinginan mati dikuburkan di mana, tapi kenyataannya belum tentu ya. Ada orang yang sudah pesan kapling kuburan, ada tuh. Harganya ada yang jutaan tuh. Padahal ukurannya sama ya. Lubangnya kalau yang jutaan apa 10 kali 20 meter? Ya tetap aja 2 kali 1. Kedalamannya paling 1,5 atau 2 meter gitu ya. Apa yang bikin mahal? Wallahu a'lam. Entah ada AC gitu di dalamnya. Ada AC, ada wifi. Ada yang sudah pesan kapling. Terlarang? Enggak terlarang. Boleh saya. Tapi belum pasti kita dikuburkan di sana. Karena belum pasti kita mati dekat di tempat itu ya. Jadi tidak ada orang yang mengetahui 5 perkara tadi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu yang disebut dengan perkara-perkara gaib. Itulah poin yang ketiga. Keempat, tagut adalah orang yang menyuruh orang lain menyembah dirinya walaupun dia tidak disembah, itu tagut. Asal menyuruh, ayo sembah saya, sembah. Tagut itu. Walaupun tidak ada yang menyembah. Nggak laku. Ajakannya nggak laku. Itu poin yang keempat. Dan poin terakhir yang kelima, afan waktunya terbatas. Semua orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu pun disebut dengan tagut. Yang berhukum kepada hukum manusia.
Lalu para ulama merinci, apakah semua orang yang menetapkan hukum bukan dengan hukum Allah kafir sebagaimana ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Apakah ayat itu cuma satu? Ternyata tidak. Ada 3 ayat. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah? Pertama, dia kafir. Kedua, fasik. Ketiga, zalim. Kalimat awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Kalimat terakhirnya beda. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. 3-tiganya ada dalam surah Al-Maidah. Jadi yang benar teh atuh, yang tidak menghukum dengan hukum Allah teh kafir, fasik atau zalim. Mana yang benar? 3-tiganya benar. Kok beda antara kafir, zalim dan fasik? Dirinci oleh para ulama. Pertama, siapa yang menghukum dengan hukum manusia? Dengan keyakinan hukum Allah nggak bagus, nggak sesuai zaman, nggak sesuai dengan keadaan, buruklah gitu ya. Yang lebih baik hukum manusia, maka dia kafir, keluar murtad dari Islam. Yang kedua, ada orang yang beranggapan bahwa hukum manusia itu jelek, yang bagus hukum Allah. Tapi dia meraih keuntungan dengan menerapkan hukum manusia. Kalau hukum Allah yang diterapkan rugi dia. Maka dia pilih hukum manusia dengan keyakinan saya dosa. Karena tidak memperlakukan hukum Allah. Kalau hukum Allah yang diterapkan saya nggak dapat untung apa-apa. Kalau hukum manusia yang diterapkan saya untung. Tapi saya dosa, haram ini. Orang ini persis seperti orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat, sama dengan maling, sama dengan penjudi, pemabuk, pezina. Coba maling, pemabuk, pezina, penjudi, tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada kesenangan, ada keuntungan di sana. Orang yang berzina, mabuk, berjudi, maling, dengan meyakini keharamannya dan dia merasa berdosa, tapi karena kesenangan dunia dia lakukan, dia kafir apa tidak? Tidak, tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ahli maksiat. Makanya para ulama tidak ada yang mengkafirkan para penjudi, para pemabuk, para maling, para pezina. Enggak, mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wajib tobat, tidak harus bersyahadat lagi. Ini yang kedua, sama dengan tadi, menerapkan hukum manusia dengan keyakinan. Hukum Allah terbaik. Hukum manusia nggak baik, tapi saya ada untung. Dan saya merasa berdosa. Maka itu yang disebut dengan fasik. Pemalam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Adapun kalau orang meyakini hukum Allah terbaik, hukum manusia nggak ada yang bagus. Tapi karena kondisi, karena situasi, karena kemaslahatan, tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Akhirnya yang dia pakai hukum manusia bertahap, mau diperbaiki gitu. Dia punya wewenang, punya kekuasaan. Tapi kalau langsung diterapkan hukum Allah, bisa berontak rakyatnya. Bisa menimbulkan kekacauan. Ini lebih berbahaya. Hukum Allahnya belum tentu tegak, kekacauannya nyata. Akhirnya dia perlahan-lahan. Dengan keyakinan ini hukum manusia nggak bagus. Yang terbagus hukum Allah. Dia tidak berdosa. Apalagi kufur. Ada nggak orang seperti ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkuasa Muslim tapi tidak menerapkan hukum Allah? Ada? Ada. Yaitu Raja Najasyi, Kaisar Najasyi di Habsyi. Dia Muslim.
tapi menyembunyikan keislamannya, kecuali orang-orang terdekat. Rakyat nggak tahu, negara-negara tetangga nggak tahu, dia menyembunyikan keislamannya, sholat sembunyi-sembunyi, saum sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau orang tahu kacau, mati dalam keadaan demikian. Nabi masih hidup. Dan diberitahu oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Kata beliau, matal yauma akhukumus soleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Disebut orang soleh. Dia raja, muslim. Tapi menyembunyikan keislamannya dan tidak menerapkan hukum Islam dalam kerajaannya. Oleh Nabi disebut hamba yang soleh. Saudara kalian yang soleh lalu disolatkan secara gaib. Nabi tidak menyatakan dia kufur karena tidak memberlakukan hukum Allah. Lalu dia kutip ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Enggak. Kenapa? Walaupun beliau berkuasa tapi tidak menerapkan hukum Allah demi kemaslahatan karena kondisi tidak memungkinkan, beliau tidak berdosa apalagi kufur. Oleh Nabi SAW dianggap sebagai hamba yang soleh. Maka beliau bukan togut. Jadi yang dimaksud dengan togut adalah semua hakim, semua orang yang punya wewenang, punya kekuasaan menghukum dengan hukum Allah tanpa ada halangan dan dia ridho dengan itu, kemudian menerapkan hukum manusia dan dia menganggap hukum manusia itu terbaik, dialah juga yang disebut dengan togut. Inilah 5 tokoh togut yang dijelaskan oleh para ulama. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Untuk penduduk Kuningan ini silakan disimak di radio atau TV Roja di setiap hari Jumat sore ba'da asar sampai menjelang maghrib ya. Mohon maaf, pertanyaan untuk hari Jumat sore ini dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV yang akan dipandu oleh host kita Al-Akh Al-Karim yaitu Abu Lukman. Silakan Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore hari ini yang dipancarluaskan dari Masjid Utsman bin Affan di Kuningan. Dan berikutnya kami undang Anda untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan interaktif juga di nomor yang sama. Baik Ustaz, pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, dengan 5 tokoh togut ini apakah berupa pembatasan sehingga tidak ada tokoh yang lain selain yang 5 ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. 5 tokoh togut yang tadi adalah rumusan para ulama. Apakah ini hasr? Mana hasr adalah pembatasan hanya 5 ini saja? Atau ada tokoh togut yang lain yang tidak terterangkan? Baik, barakallahu fiik. Ya, 5 tokoh togut itu mencakup seluruh sosok togut yang ada. Kalau toh ada yang tidak tersebut, itu dipastikan sejenis dengan salah satu di antara 5 tokoh ini. Umpamanya contoh, bagaimana dengan orang yang bos mafia umpamanya, yang menguasai suatu negara. Karena kaya raya, punya pasukan, kekuatan negara juga kalah. Ada yang begitu? Pernah ada. Lalu memasarkan narkoba dan memaksa warganya untuk
Untuk apa? Untuk membeli. Apakah dia togut? Iya. Tapi termasuk kepada salah satu di antara yang 5 ini tadi. Salah satunya adalah yang menerapkan aturan bikinan manusia untuk keuntungan dirinya. Walhasil, hasil rumusan para ulama tentang 5 tokoh togut ini mewakili semua sosok togut yang ada. Kalau toh ada yang tidak tersebut, dipastikan mirip salah satu di antara 5 yang ada ini. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Busnudin di Solo. Di Solok. Baik, silakan Pak. Begini Ustaz, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak pemimpin namanya istilahnya itu siapa yang tidak mengangkat pemimpin apa namanya Ustaz? Barang siapa yang tidak maka matinya mati jahiliyah gitu Ustaz. Jadi cara berbaiat siapa yang berbaiat kepada pemimpin maka dia matinya mati jahiliyah. Cara berbaiat kita ini bagaimana? Apakah cukup dengan pemilihan umum yang kita pilih di apanya? Bagi yang tidak memilihnya cara baiatnya bagaimana Ustaz? Berbaiat pemimpin ini. Mohon jelasnya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Abu Lukman, bisa diulang, kurang jelas terdengar. Ya Ustaz, pertanyaan dari Bapak di Solok ini bertanya terkait dengan baiat. Yang tidak berbaiat maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Pertanyaan beliau terkait dengan baiat di masa sekarang ini Ustaz, apakah dengan cara ikut pemilu atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bapak dari Solok tadi. Ada memang hadis. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW berkata, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dan tak ada ikatan bai'at di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ada hadis itu? Ada. Sahih? Sahih. Apa maknanya? Padahal semua kita sekarang dan kebanyakan kaum muslimin sampai matinya tidak ada yang baiat atau jarang yang baiat ya. Hadis ini banyak disalahfahami dan disalah terapkan oleh banyak orang. Mereka membentuk kelompok sempalan, diangkat imam, berbaiat kepada imam ini dengan hadis ini. Siapa yang mati dan tak ada ikatan baiat di kuduknya, matinya mati jahiliyah. Lalu orang ini menyebar hadis ini. Kamu sudah baiat? Punya imam? Belum, jahiliyah loh. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Shock orang itu. Ke siapa saya harus baiat? Yuk ke imam saya. Dibawa aja ke imamnya. Ada yang begitu? Ada banyak. Di zaman saya masih muda dulu, bukan berarti sekarang sudah tua. Maksudnya masih remaja, sudah sering saya dengar ada yang ngajak-ngajak ke saya juga ada. Ya, itu yang mendorong kita untuk menelaah hadis ini dan penjelasan para ulama tentang hadis ini. Baik, pertama, yang dimaksud baiat dalam hadis ini adalah baiat yang syar'i. Kepada siapa? Kepada khalifah, kepada penguasa muslim yang secara syar'i sah. Bukan kepada kelompok sempalan yang mengangkat imam-imam kecil.
Di Indonesia kelompok sempalan seperti ini ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Imam-imamnya juga banyak. Lalu mereka membawakan ayat tentang imam kepada pemahaman mereka. Seperti ada ayat yauma dad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat semua manusia bakal dipanggil beserta imam-imam mereka. Kamu siapa imamnya? Nanti di hari kiamat kamu tersesat nggak punya imam, nih ayatnya. Kan gitu. Padahal imam yang dimaksud di sana buku catatan amal. Makanya mak-mak di belakang kenapa ribut, belum selesai ngajinya. Mak-mak diem, nanti ini live secara nasional, malah internasional. Terkenal, mak-mak di Kuningan ngaji ribut. Malu apa tidak? Malu. Jangan ribut dulu, belum selesai. Sebentar lagi. Jadi imam di dalam ayat itu buku catatan amal. Dalam surah Yasin Allah menyatakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu kami catat, segala amalan kami catat dalam sebuah imam yang jelas. Imam di sini maksudnya buku catatan amal. Disebut imam karena nanti setiap orang mengikuti buku catatan amalnya masing-masing. Imam di sana bukan imam kelompok, tapi buku catatan amal. Ya, jadi fahami ayat atau hadis tentang imam, tentang jamaah, tentang baiat. Ikuti penjelasan ulama yang ahli di bidang itu. Kalau ayat buka tafsir, kalau hadis buka kitab hadis yang disyarah oleh para ulama. Jadi hadis riwayat Muslim tadi, pertama siapa yang mati dan nggak ada ikatan baiat di kuduknya, matinya jahiliyah. Pertama yang dimaksud baiat di sana baiat yang syar'i, yaitu kepada imam seluruh kaum muslimin, bukan imam kelompok kecil. Anggotanya puluhan, cuma ratusan. Itu mah disebut firqah, kelompok sempalan yang oleh Nabi wajib dijauhi, bukan gabung. Ingat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah, di saat tidak ada imam bakal muncul kelompok-kelompok kecil. Semua kelompok ada imam ngajak baiat. Bakal muncul begitu. Lalu Hudzaifah menyatakan, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Beliau menyatakan, "I'tazilu tilkal firaq kullaha." Jauhi oleh kamu semua kelompok-kelompok firqah tadi, semuanya jauhi, jangan ikut gabung. Itu advice dari Nabi, nasihat dari Nabi SAW. Ketika tidak ada khalifah kekuasaan kaum muslimin, bakal muncul kelompok-kelompok kecil. Ini terbukti nggak sekarang? Sangat terbukti. Nggak ada kekuasaan kaum muslimin, muncul kelompok-kelompok kecil yang menyamakan diri dengan jamaah, padahal firqah. Kata Nabi, jauhi semuanya itu. Walaupun kamu itu harus menyepi dan memakan apa? Akar-akar pohon. Jangan gabung kepada salah satu di antara mereka. Jadi pertama, baiat yang dimaksud dalam hadis itu baiat syar'i kepada imam seluruh kaum muslimin. Kedua, di sana mata mitatan jahiliyatan, bukan maitatan. Makanya diberi baris kasroh mi-nya agar tidak dibaca maitatan. Apa bedanya? Kalau maitatan bangkai, mayit. Kalau mitatan dijelaskan oleh para ulama, di Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, mitatan itu adalah haliyatul maut wa hayatuha, kondisi dan cara mati. Maknanya bukan orangnya yang jahiliyah, tapi kondisi hidup di saat orang itu hidup yang berlaku itu adalah jahiliyah. Nggak ada imam, nggak ada kekuasaan kaum muslimin, nggak tegak syariat Islam. Yang mendominasi adalah hukum buatan manusia. Kondisinya, keadaannya. Jadi di saat tidak ada baiat,
yang syar'i, berarti tidak ada imam seluruh kaum muslimin, maka orang-orang yang mati di saat itu sangat mungkin tidak diurus dengan aturan Islam, umpamanya warisannya berdasarkan hukum adat, umpamanya kalau ada permasalahan dia dibunuh tidak ada qisas dan seterusnya. Karena itulah maka ini bukan wajib berbaiat kepada imam kelompok yang ada, tapi hanya untuk menjelaskan kondisi baik sosial termasuk kondisi politik di saat orang itu mati yang tidak ada baiat, menunjukkan tidak tegaknya syariat Islam di zaman tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban untuk pertanyaan terakhir di pengajian hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.